Sahabat, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Krida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda, putra-putri Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita untuk memperhatikan, mengulas isu-isu yang tampil ke permukaan dan melihatnya dari berbagai perspektif bidang keilmuan seperti ekonomi, kesehatan, psikologi, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang konsep, proses, dan arti penting manajemen risiko bagi organisasi, mengenai konsep, proses, dan arti penting manajemen risiko bagi organisasi. Untuk mengulas tentang topik ini bersama dengan saya telah hadir narasumber Bapak Dr. Denny Iskandar, SE, ME, MM, MTH. Wah, luar biasa. Salam jumpa Bapak Denny. Salam jumpa Ibu. Dr. Denny Iskandar, SE, MM, MTH ini sebagai dosen senior Fakultas Ekonomi Bisnis di kampus Ukrida Universitas Kristen Krida Wacana. Apa kabar Pak? Baik, sehat selalu. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih untuk kesediaan. Ya, terima kasih Bu. Bersama dengan saya dalam program Krida Bagimu Negeri. Kita membincang tentang konsep, proses, dan arti penting manajemen risiko bagi organisasi, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Ketika sahabat mau menyampaikan pertanyaan ataupun respon tanggapan, pasti Bapak Denny Iskandar akan dengan senang merespon setiap pertanyaan tanggapan dari para sahabat. Saya pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Baik, Pak Denny, ini bicara tentang konsep, proses, dan arti penting manajemen risiko bagi organisasi. Kita mulai dengan manajemen risiko itu apa sih Pak? Kita bicara tentang manajemen risiko itu sebenarnya kita bicara tentang apa sih? Ya, baik. Jadi terima kasih saya ucapkan buat kesempatan yang luar biasa ini. Salam jumpa, salam sehat buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita membahas manajemen risiko, tentu kita harus memahami dulu apa itu risiko. Ya, jadi ada dua kata, ada manajemen dan ada risiko. Kedua istilah ini sudah sering kita jumpai dan sangat familiar dalam kehidupan kita. Apa itu risiko? Jadi kalau kita ngomong risiko, itu banyak sekali definisinya. Ya, para ahli itu pendapatnya tidak ada yang sama. Para ahli pendapatnya berbeda-beda. Untuk mudahnya, risiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang bisa mengakibatkan kerugian. Kemungkinan. Ya, jadi manajemen risiko selalu bicara tentang probability. Probability. Jadi tidak pasti. Mendung itu tidak pasti hujan, bisa saja tidak hujan. Ya, jadi sekali lagi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Ya. Nah, kalau kita bicara kerugian, tidak ada orang mau rugi. Ya. Tidak ada perusahaan mau rugi. Makanya kita harus kelola, kita harus manage dengan baik. Supaya risiko itu tidak bertambah besar, bisa kita kelola, bisa kita mitigasi, kita kurangi, bahkan kita hindarkan. Ya, jadi secara formal manajemen risiko itu bisa didefinisikan dalam banyak arti juga. Tetapi dia adalah merupakan suatu pendekatan yang terstruktur. Ya, artinya ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Nanti kita bahas seterusnya, ya. Atau juga metodologi dalam mengelola ketidakpastian. Ya, ketidakpastian itu selalu ada, uncertainty selalu ada, harus dikelola. Ketidakpastian itu bisa mendatangkan ancaman, ya, bisa merupakan suatu yang mengancam keadaan perusahaan sehingga mengakibatkan sebuah kerugian. Kira-kira begitu, Bu. Ya, jadi resiko harus dikelola supaya tidak semakin besar, ya, bisa dimitigasi, bisa dihindarkan kalau mungkin, atau bisa ditransfer. Resiko bisa ditransfer. Resiko bisa ditransfer. Ya, ada. Siapa yang mau menerima resiko, kan begitu pertanyaannya. Oke, jadi resiko bukan saja perlu dikelola, diatasi, diantisipasi, bahkan juga bisa ditransfer begitu. Nah, bicara tentang manajemen resiko, sebetulnya ini berkaitan dengan apa-apa saja sih? Atau kalau
kalau kita bicara tentang manajemen resiko, ada nggak istilah-istilah tertentu yang dari istilah-istilah itu kita bisa mengenali bahwa ini bicara tentang manajemen resiko? Bagus, terima kasih Bu. Jadi memang kalau kita bicara tentang manajemen resiko, tidak mungkin kita tidak bicara tentang berbagai istilah yang terkait dengan manajemen resiko itu sendiri. Orang bilang namanya terminologi atau berbagai istilah di dalam manajemen resiko. Ya, yang nomor satu yang selalu ada itu namanya peril. Peril, ya. Peril itu adalah suatu situasi, suatu kondisi mengakibatkan kerugian. Itu peril. Ya, bisa gempa bumi, kebakaran, ya. Ini lagi banyak ini, gempa bumi, banjir. Ya, perubahan selera pasar, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya. Itulah peril. Ada lagi hazard. Hazard itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko atau bahaya. Ya, atau faktor atau situasi mengakibatkan kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan. Hazard. Ya, jadi hazard itu sendiri nanti ada dua. Ada physical hazard dan ada moral hazard. Apa itu physical hazard? Ya, inilah kalau kita lihat ya, ada banyak jalan yang tidak bagus. Itu secara fisik tidak bagus. Struktur bangunan tidak bagus. Bisa mengakibatkan risiko. Orang berkendara bisa jatuh. Orang bisa tertimpa atap yang roboh, jembatan roboh pun ada. Ya, dengan fisik. Berkaitan dengan fisik. Physical hazard. Ada lagi yang disebut sebagai moral hazard. Moral hazard lain lagi, Bu. Ya, kalau moral hazard itu berkaitan dengan perilaku. Jadi perilakunya memang kurang bagus. Ya, orang suka mabuk, suka kebut-kebutan, ya. Di jalan tol tidak pakai helm dan sebagainya, itu disebut moral. Apalagi mereka bersatu. Jalanannya jelek, orangnya kebut-kebutan, resikonya jadi bisa semakin besar begitu. Jadi resiko itu bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Ya, jadi ada ukuran-ukurannya resiko juga. Juga yang tidak kalah pentingnya namanya exposure. Exposure, ya. Jadi sumber-sumber resikonya dari mana. Kita mesti bisa pilah-pilah apakah dari internal organisasi ataukah dari eksternal organisasi. Ya, semuanya harus dikelola dengan baik, diidentifikasi dulu. Ya, jadi nanti kita bicara manajemen risiko itu diidentifikasi terlebih dahulu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jadi manajemen risiko selalu bicara dengan uncertainty, ketidakpastian. Dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Ya, kata ahli-ahli filsafat, yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Uncertainty, tidak pasti ya. Kita mengelola sebuah ketidakpastian. Yang tadi Bapak bilang probabilitas. Ya, kayak lempar dadu dong. Ya, lempar dadu. Ya, melempar dadu kemungkinan bisa keluar 1, 2, 3. Apalagi dadunya ada 2, ada 3, ada 4, ada 10, lebih banyak lagi. Itulah probability. Ya, uncertainty. Ya. Pak Dery tadi sudah menyampaikan tuh sedikit-sedikit gitu ya, contoh-contoh dari manajemen risiko berkaitan dengan istilah-istilah. Ya, betul, Bu. Bisakah Pak Dery bisa memberikan lagi contoh-contoh mungkin yang lebih detail ketika kita menangkap ataupun mendengar ada istilah-istilah yang berkaitan dengan manajemen risiko itu? Ya, bagus. Jadi memang keseharian saya sebagai dosen, jadi para mahasiswa selalu tidak hanya diberikan teori-teorinya, juga contoh-contohnya, juga bahkan aplikasi-aplikasinya. Begitu ya, selalu diberikan. Jadi misalnya tadi yang disebut dengan peril itu macam-macam ya, contohnya macam-macam. Ya, itu bisa terkait dengan gempa bumi. Ya, termasuk itu. Contoh peril itu bahaya. Bisa merusak bangunan, bisa merusak infrastruktur dalam skala besar, itu bisa. Ya, bisa juga merusak berbagai properti, perusahaan, ya macam-macam ya. Itu contoh peril. Kebakaran juga merupakan contoh ya. Bisa merembet kemana-mana, apalagi kebakaran di daerah yang sempit ya. Pemadam kebakarannya susah masuk ya. Dan banyak benda-benda yang mudah terbakar, itu semakin menyulitkan lagi. Ya, contoh lain lagi, misalnya kalau kita bicara tentang physical hazard, ini lagi banyak ini di mana-mana ya. Physical hazard itu sangat banyak. Ya, keadaan fisik yang tidak memungkinkan sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik ya. Mobil yang sudah tua dan tidak terpelihara. Nah, itu juga ya. Tua kalau terpelihara masih bagus begitu ya. Jalanan yang rusak, yang berlobang ya. Menunggu ada orang yang jatuh dulu baru diperbaiki, itu jadi masalah juga.
Ya, di mana-mana harus segera diatasi. Ya, physical hazard ini harus segera diatasi. Jangan sampai ada korban berjatuhan, kira-kira begitu ya. Korban itu bukan dalam arti manusia saja, korban-korban keuangan ya, dalam arti mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Kalau moral hazard juga harus jelas itu. Tidak sembarang orang bisa memiliki pistol. Ya, punya pistol kan harus ada tanggung jawab. Jadi ada tes psikologinya, orangnya stabilitas emosinya bagaimana ya. Karena menyangkut perilaku. Banyak sekali kecelakaan di jalanan karena perilaku yang tidak baik ya. Bawa kendaraan secara ugal-ugalan ya, tidak mau ngalah, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya. Itu suka ditegur dia malah todongkan senjata. Ya, todongkan senjata itu banyak sekali kisah-kisah yang viral begitu. Dikasih tahu malah tidak mau ya. Pakai telepon di pesawat sudah mau jalan juga ada sampai ditegur sama pramugarinya, galakan dia lagi. Ya, itu namanya moral hazard. Harus bagus, harus diperbaiki. Kalau tidak bagaimana? Resiko semakin besar. Ya, jadi baik physical hazard, baik moral hazard itu harus segera diperbaiki. Jangan tambah parah. Ngatasinya semakin sulit. Manajemen resikonya menjadi semakin sulit, membutuhkan biaya yang semakin besar. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Exposure tadi menarik. Exposure itu bisa disebut sebagai sumber-sumber resiko. Harus diatasi juga. Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ya, kasih contoh. Misalnya ada orang juga menyebut exposure itu paparan resiko. Ya, perusahaan-perusahaan yang tergantung sama minyak bumi, ketika minyak bumi harganya naik, maka disebut exposure terhadap kenaikan minyak bumi itu menjadi naik. Ya, kira-kira begitu. Jadi ketika harga dolar semakin mahal, ya maka exposure terhadap dolar tersebut menjadi semakin tinggi. Ya, bahan impor dari luar negeri pakai dolar. Jadi tinggi, Bu. Itu disebut exposure. Ya, sumbernya dari luar dan mengakibatkan exposure resiko itu menjadi semakin tinggi. Jadi exposure berkaitan pun ada situasi faktor eksternal itu bisa mempengaruhi. Sangat bisa, Bu. Sangat bisa. Jadi eksistensi keberadaan perusahaan itu selain dipengaruhi oleh kondisi internal, tentu saja kondisi eksternal. Tinggal mana lebih kuat. Biasanya yang eksternal itu di luar kendali kita. Perusahaan tidak bisa mengendalikan pengaruh dari luar. Paling hanya bisa menyesuaikan. Lain kalau internal harus bisa dikendalikan. Sebagai pimpinan perusahaan harus bisa mengendalikan berbagai masalah yang kemungkinan menimbulkan resiko di dalam perusahaan itu tuh. Harus bisa. Kalau yang internal. Ya, kalau eksternal itu namanya kekuatan luar, uncontrollable variable. Jadi agak sulit begitu. Betul. Kayak contoh COVID begitu kan, itu kan langsung menghantam. Ya, COVID. Banyak yang sangat tidak siap begitu ya. Tapi ada juga yang jadi besar begitu. Ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan justru bangkit luar biasa. Tapi mayoritas merugi lah, mayoritas. Terpukul dan APBN kita yang untuk COVID berapa triliun, jangan lupa itu. Besar sekali angkanya. Karena menyangkut kemanusiaan. Baik, Pak Dedi, ini menarik nih. Segmen pertama kita, Pak Dedi sudah mengulas apa itu manajemen resiko, yang sebut resiko apa, resiko perlu di manage, lalu kemudian istilah-istilah yang mesti kita kenali ya. Ada lagi yang tertinggal, Bu, tadi, yang namanya probability. Ya, probability ini sebuah istilah di dalam statistik, artinya kemungkinan. Ya, kemungkinan. Kemungkinan itu bergerak antara 0 dan 1. Kalau 1 artinya pasti terjadi. Oke, kalau 0 pasti tidak terjadi. Ya, kemungkinan itu bergerak antara 0 dan 1, bisa 0, sekian, 0, sekian. Jadi tidak mengenal 0, tidak mengenal 1, kemungkinan itu. Pasti terjadi itu tidak ada, pasti tidak terjadi itu tidak ada. Di dunia ini yang pasti hanya satu, yaitu kematian. Kematian. Yang lain itu tidak pasti ya. Perusahaan besar tidak berarti pasti bertahan lama. Perusahaan kecil tidak berarti pasti bertahannya tidak lama. Jadi tidak ada yang pasti. Perusahaan besar pun bisa tidak bertahan begitu ketika kena goncangan permasalahan tertentu, variabel makro misalnya. Kira-kira begitu. Baik, Pak Dedi, kita lanjut segmen kedua. Kita mau mendengar ulasan-ulasan lain ya, berkaitan dengan manajemen risiko, jenis-jenis risiko dan lain-lainnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth,
a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang mengenai konsep, proses, dan arti penting manajemen risiko bagi organisasi bersama dengan narasumber Dr. Denny Iskandar, SE, MM, MTH, dosen senior FEB Ukrida. Kita masuk ke segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Bapak Denny Iskandar, di segmen kedua ini saya mau awali dengan jenis-jenis resiko itu apa saja yang tergolong jenis-jenis resiko? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya. Jadi memang resiko itu banyak jenisnya, tergantung kepada penggolongannya. Kalau di dunia asuransi ada resiko yang bisa diasuransikan, ada resiko yang tidak bisa diasuransikan. Ada juga. Ya, kalau secara umum pembagian resiko ini sangat banyak. Nah, saya akan coba ulas satu persatu. Ada yang disebut sebagai resiko operasional. Ya, ini resiko operasional. Jadi mengganggu proses internal. Ya, kira-kira begitu ya. Namanya resiko operasional. Contohnya apa? Ya macam-macam ya. Misalnya kita sedang melakukan Zoom, ya tiba-tiba sinyalnya mati, begitu ya. Itu termasuk operasional. Jadi mengganggu sistem, mengganggu apa yang sedang dilakukan, begitu ya. Ada juga misalnya di kantor Bapak Ibu mau absennya mati. Nah, itu jadi masalah juga kan. Mana yang datang pagi, mana yang datang telat, nggak tahu kita. Nah, itu mesti diatasi. Harus diatasi. Resiko itu harus diatasi, bukan didiamkan. Jadi mata kuliah ini memang mata kuliah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Kira-kira begitu ya. Ada juga namanya resiko keuangan. Jelas lah. Ini nanti mempengaruhi nilai aset, mempengaruhi hutang piutang dan sebagainya, mempengaruhi keuangan perusahaan. Dolar naik, kewajiban perusahaan membayar dalam dolar. Waduh, bagaimana ya? Kira-kira begitu. Itu resiko keuangan. Kalau di keluarga, ya tulang punggung keluarga tiba-tiba tidak bisa lagi menjadi tulang punggung keluarga. Kira-kira begitu. Tentu saja keuangan rumah tangga itu bisa terganggu. Ya, PHK itu salah satu sumber resiko keuangan karena ya akan mempengaruhi tulang punggung, begitu ya. Ada juga yang disebut sebagai resiko pasar. Ya, harganya berubah, suku bunganya berubah. Itu resiko pasar. Selera pasar berubah, yang mempengaruhi pasar namanya. Itu disebut dengan resiko pasar. Ada juga resiko kepatuhan. Kepatuhan. Ya, itu namanya compliance risk. Ini resiko yang berkaitan dengan ya keharusan kita untuk patuh pada peraturan. Risiko kepatuhan. Kita tidak memperpanjang STNK kita. Itu kena masalah itu. Kita bangun rumah kita tanpa IMB. Kira-kira begitu ya. Kita tidak bayar pajak. Itu namanya risiko kepatuhan. Kita tidak patuh pada regulasi tertentu. Ya, kampus tidak melaporkan kegiatannya secara rutin misalnya. Untung sekali Ukrida sangat patuh gitu Bu. Jadi tidak ada resiko kepatuhan yang dialami begitu ya. Saya lama di Ukrida jadi saya tahu betapa
patuhnya kampus kita begitu ya. Ada juga resiko reputasi. Resiko reputasi. Jadi mengganggu citra, mengganggu nama baik perusahaan, goodwill perusahaan, itu reputasi. Ketika sebuah perusahaan melakukan sebuah pelanggaran, misalnya ya, itu akan mengganggu reputasi dia dan sangat sulit untuk bisa diperbaiki. Kalaupun bisa diperbaiki, butuh waktu yang sangat lama. Apalagi sampai memulihkan kepercayaan. Ya, memulihkan kepercayaan itu bisa waktunya lama dan bisa tidak berhasil, bisa gagal itu. Ya, jadi ada lagi yang disebut resiko strategis. Namanya strategis. Apa yang disebut strategis? Ya, resiko itu akan melibatkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Salah pilih pasar, salah memasuki segmen pasar tertentu. Itu resiko strategis. Sangat besar kerugian yang bisa diderita atau ditanggung oleh perusahaan. Keputusannya itu salah. Keputusan strategisnya salah. Ya, itu resikonya besar. Ada lagi resiko yang berkaitan dengan lingkungan, dengan sosial. Ya, artinya apa? Masyarakat menolak kehadiran perusahaan. Ya, itu banyak ya, di mana-mana ya, ada demo ya, ada perusahaan-perusahaan di mana-mana, itu contohnya ya. Jadi disebut resiko lingkungan dan juga mengganggu polusi dan sebagainya, itu resiko lingkungan. Dan bisa kena denda besar. Betul. Kalau terus-menerus bahkan ya bisa dicabut izin usahanya begitu. Ya, jadi itulah yang disebut dengan macam-macam resiko. Masih bisa dikembangkan kok, sangat bisa. Jadi resiko itu memang sangat banyak, tergantung objek apa yang sedang kita bicarakan, sedang kita diskusikan. Resiko pengembangan produk itu ada. Ya, resiko PHK itu ada. Ya, jadi resiko ini tergantung kepada objek apa, ya, peristiwa apa, kejadian apa yang sedang kita bicarakan. Kira-kira begitu, Bu. Ya, jadi luas sekali nih, Bu. Jenis-jenis resiko sangat banyak. Jenis-jenis resiko sangat banyak. Dan Pak Dedi di segmen pertama sudah mengatakan bahwa semua resiko itu mesti di-manage. Nah, bicara soal manajemen organisasi, Pak Dedi juga sudah mengatakan bahwa ini berkaitan dengan struktur, soal sistem. Nah, proses-proses manajemen resiko itu apa saja kalau begitu? Ya, bagus ya. Jadi pengertian proses adalah ada tahapan-tahapannya. Tidak mungkin satu proses itu hanya satu tahap. Itu bukan proses. Ya, proses itu bisa tahapannya banyak, bisa tahapannya sedikit, bisa tahapannya panjang, bisa tahapannya singkat begitu ya. Nah, di dalam manajemen risiko prosesnya itu dikenal dengan beberapa tahap. Ya, para ahli sudah membicarakan hal ini. Jadi langkah-langkahnya nomor 1 adalah identifikasi. Kita mesti mengidentifikasi resiko itu apa saja di dalam perusahaan ya. Biasanya hasil dari sebuah identifikasi ini adalah daftar resiko dan jenis resiko. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Daftarnya apa saja. Ya, ini mau makan waktu yang lama juga. Kalau kerja mau cepet-cepetan ya bisa saja, cuma nanti tidak baik ya. Identifikasi resiko. Di sini diperlukan kejelian. Jangan sampai ada resiko yang akan timbul tapi luput dari pengamatan kita begitu ya. Contohnya ya, resiko operasional. Itu mesti kalau memang ada harus diketahui resiko operasional. Misalnya apa? Ada gangguan dari supply. Ya, supply chain-nya terganggu. Pemasok tiba-tiba tidak memberikan barang secara tepat waktu. Tidak on time. Kualitasnya kadang-kadang berganti-ganti. Itu disebut resiko operasional. Mesti ada di dalam identifikasi resiko ini. Juga resiko-resiko yang lain itu ada di dalam identifikasi resiko. Setelah identifikasi resiko ketahuan semua, jangan ada yang terlewat, dilakukanlah langkah berikutnya namanya evaluasi resiko. Evaluasi resiko. Jadi dari masing-masing daftar itu harus bisa diketahui dampaknya bagaimana, probability-nya bagaimana. Dampak yang sangat parah namanya severity-nya tinggi, keparahannya tinggi. Ya, resiko itu ada yang keparahannya tinggi, ada yang keparahannya sedang. Ya, juga probability. Probability bisa tinggi, bisa sedang, bisa rendah. Bicara kemungkinan. Paling bahaya kalau kemungkinan ya langganan membayar ke perusahaan macet atau tunda-tunda. Kalau kemungkinannya besar itu kerugian bagi perusahaan. Ya, jadi bad debt macet-macetnya banyak. Kalau
ya sedikit yang macet ya, di mana-mana perusahaan tidak ada yang lancar semua. Ya oke ya, itu namanya evaluasi risiko. Jadi bicara dampak dan bicara probability. Ada yang dampaknya parah, sedang, ada yang rendah. Probability ada yang probability-nya sering, ya probability-nya kadang-kadang, probability-nya jarang. Nah kira-kira begitu ya, dievaluasi. Ya. Jadi yang pertama tadi sudah identifikasi. Kedua adalah evaluasi. Langkah berikutnya adalah mencoba membuat yang namanya pengembangan strategi manajemen risiko. Seperti apa nih? Strategi pengembangannya bagaimana? Ya ini macam-macam metode mengelola risiko itu. Strategi pengembangannya ya. Diberi contoh misalnya transfer risk. Seperti di awal. Risiko itu bisa dipindahkan. Itu menarik. Risiko. Dipindahkan kemana? Risiko. Dipindahkannya kemana? Kalau memindahkan kue yang menerimanya senang begitu ya. Kalau memindahkan risiko yang menerimanya pasti tidak senang. Ya jadi risiko ini bisa dipindahkan dengan membeli asuransi. Ya risikonya dipindahkan ke perusahaan asuransi. Tapi kitanya membayar ya premi, sejumlah premi sesuai perjanjian di polisnya bagaimana. Ya, orang mengasuransikan motornya bukan berarti orangnya pengen motornya hilang. Ya. Oh, tenanglah, motornya sudah diasuransikan. Ya, tidak berarti motornya pengen hilang, tapi dia berjaga-jaga. Jadi nyetirnya lebih tenang begitu ya. Kemana-mana lebih tenang karena diasuransikan. Tapi ada beberapa penelitian yang justru menghasilkan hasil yang sebaliknya. Kalau sudah mengasuransikan kesehatannya, mengasuransikan motornya, maka malah jadi seenaknya. Karena resikonya sudah dipindahkan ke perusahaan asuransi. Buat apa bayar premi kalau ya masih ragu-ragu gitu kira-kira. Nah itu yang tidak baik ya. Jadi di dalam strategi pengembangan ini kira-kira jenis resikonya mau diapakan? Ya apakah akan ditransfer? Apakah akan mitigasi? Mitigasi ya. Jadi misalnya kalau mitigasi ini pengendalian kualitas yang ketat ya supaya produknya jadi bagus, produk-produk yang cacat jadi sedikit. Ya pengendalian kualitasnya. Ya jadi total quality management-nya. Ya jadi harus diperbaiki. Gugus kendali mutunya harus diperbaiki. Itu untuk mitigasi. Ya, lalu ada juga yang disebut dengan resiko harus diterima saja. Resiko diterima. Resiko diterima. Ya untuk benda-benda yang kecil, yang murah, ya udahlah. Ya tidak usah diapa-apain lah. Hilang bolpen ya biarin aja lah. Kira-kira begitu. Hilang tip X biarin aja lah. Ya tapi jangan sering-sering sekali. Daripada seharian nyari tip X begitu kan. Kerugiannya malah lebih tambah besar. banyak. Ya tambah banyak ruginya. Jadi biarin aja. Karena sibuk nyariin tip X. Iya. Tip X-nya 100.000, nyarinya 1 juta. Kira-kira begitu ya. Jadi ada risiko yang kita harus terima. Ada biarin aja lah. Kalau nilainya kecil, tidak seberapa ya. Dan mau diapain lagi gitu. Kira-kira begitu, terima saja. Ya, nah setelah pengembangan, lalu pelaksanaannya bagaimana? Ya, pelaksanaannya bagaimana nih? Bagaimana kita melakukan yang namanya pemantauan? Dipantau terus ya. Lalu kita juga melakukan peringatan dini. Early warning system. Sistem peringatan dini. Ya, jadi misalnya tsunami, ya lagi tsunami ini. Kita mesti mempunyai alat untuk mengetahui sebelum tsunami itu datang. Ya kira-kira begitu sistem peringatan dini. Jadi jangan pas tsunami datang baru ketahuan kan jauh-jauh hari. Sehingga masyarakat bisa dievakuasi dulu. Sehingga mengurangi korban jiwa begitu ya. Ya itu disebut dengan sistem peringatan dini. Itu sangat perlu. Sangat perlu ya. Juga kemarin saat COVID. Itu ada itu sistem peringatan dininya ya. Orang tidak boleh keluar daripada penyakitnya tidak hilang-hilang begitu kan. Dan juga langkah terakhir di dalam ini namanya pemantauan dan pelaporan. Ya jadi mesti ada dipantau terus ya. Jangan kalau ingat, jangan kalau mau. Sistem pemantauan itu harus continue. Jangan kalau ada masalah besar baru dipantau begitu kan. Jadi harus continue. Dan ketika risiko itu masih kecil harus bisa diatasi. Diisolasi. Jangan nunggu besar dulu. Ya kalau nunggu besar, aduh kosnya jadi tinggi, waktunya jadi hilang banyak ya. Dan mesti ada pelaporannya. Pelaporan sangat penting ya, reporting itu sangat penting. Jadi mesti ada catatannya, dokumennya, bukti-buktinya itu ada semua. Ya manajemen risiko mengharuskan adanya
pemantauan dan pelaporan. Pemantauan dan Ya, pelaporan. di langkah akhirnya. Di langkah Ya, akhir. ya, jadi Setelah kegiatannya semua dilakukan, terus ya, pantau dan dipantau. laporkan. Ya, yang mantau ini ya mesti secara kontinu dan orang-orang yang punya kewenangan untuk memantau. Ya, jadi monitoringnya jelas, Betul. reportingnya juga jelas. Ya, Ya, supaya penerus-penerusnya kan ada tuh, ya. Betul. ada datanya, ada dokumennya. Bagaimana kita kan melihat manajemen risiko kan, ini kan tadi kan bicara soal struktur, ada Ya. tata caranya, bicara juga tentang model-model apa yang mau dipilih, kerangka-kerangka berpikirnya seperti apa. Ya. Nah, kalau udah bicara soal kerangka berpikir, modelnya itu kan bicara soal paradigma. Ya, bagus. Nah, gimana kita bicara soal paradigma manajemen risiko, kita akan simak itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang mengenai konsep, proses, dan arti penting manajemen risiko bagi organisasi, disampaikan dengan narasumber Dr. Denny Iskandar, SE, MM, MTH. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Kita memasuki segmen 3, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Baik Pak Denny, ini segmen ketiga dan segmen penutup. Bicara manajemen risiko kan tadi Pak Denny sudah menyampaikan ini bicara soal struktur, soal kerangka berpikir, tentang model-model seperti apa yang kita pilih. Ini semua berarti kan berkaitan dengan paradigma ya. Paradigma apa saja yang mesti kita pahami ini dalam kaitan dengan manajemen risiko. Jadi paradigma manajemen risiko yang mesti kita pahami. Ya, jadi apa itu paradigma? Ya, paradigma itu cara pandang, sudut pandang, keyakinan terhadap apa yang akan dilakukan ya. Jadi memang paradigma manajemen risiko ini sudah berkembang dari yang lama ke yang baru. Yang lama itu setelah terjadi resiko baru mulai dilakukan manajemen risiko itu sendiri, reaktif sifatnya. Sedangkan yang baru itu lebih kepada proaktif. Jadi resiko itu sebelum terjadi justru sudah disiapkan ya antisipasinya, jangan sampai sudah terjadi. Dan ada perkembangan-perkembangan lain. Jadi misalnya kalau di manajemen risiko yang lebih modern itu betul-betul berdasarkan data, ya bukan asal bunyi saja, bukan berdasar kira-kira saja. Jadi datanya memang tersedia dan juga melibatkan berbagai pihak. Jadi risiko itu mesti dipikul bersama, menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab satu unit tertentu saja, bagian tertentu saja, yang lain masa bodoh. Bukan begitu ya, jadi sudah menjadi tanggung jawab bersama. Juga sudah disiapkan orang-orang khusus. Bahkan kalau di bank, di asuransi itu jelas itu ada manajemen risiko. Ya, jadi setara dengan fungsi-fungsi yang lain. Ada direktur kepatuhan. Jadi sudah jelas ini. Jadi unsur-unsur manajemen risiko itu sudah diadopsi dan disiapkan strukturnya di struktur organisasi. Ya, jadi pelibatan
berbagai pihak-pihak yang berkepentingan Ya. juga semakin diperluas. Dan selain perbedaan paradigma tersebut, sekarang manajemen risiko sudah dianggap sebagai satu yang harus ada. Harus ada, Bu. Ya, kalau kita bicara misalnya aplikasinya. Ya, ini kan terpenting. Berkaitan dengan semua lini kehidupan. Iya, lini kehidupan. Jadi manajemen risiko itu ya bisa diterapkan di diri kita sendiri. Ya, kita hati-hati di jalan, di keluarga kita. Bagaimana supaya keluarga bahagia? Itu ada manajemen risikonya. Di perusahaan jelas ya. Namanya ERM, Enterprise Risk Management. Itu ada. Ya, jadi bagaimana aplikasi manajemen risiko di bagian produksi, di bagian marketing, di bagian keuangan, di bagian SDM, di bagian sistem informasi supaya tidak bocor informasinya. Kira-kira begitu. Bahkan di masyarakat, bagaimana masyarakat mengantisipasi banjir, itu ada manajemen risikonya. Disaster management namanya ya, manajemen bencana. Ya, bahkan di negara perlu manajemen risiko, sudah jelas ini. Ya, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan masyarakat, perlu manajemen risiko. Jadi manajemen risiko bisa diterapkan dari skala yang paling kecil, yaitu diri kita, sampai skala besar. Berarti termasuk juga manajemen risiko gereja. Ada, jelas. Berorganisasi Ya, juga mesti bagus. ada ya, jelas. Gereja mesti ada manajemen risikonya ya. Bagaimana pengembangan ya, gereja kan harus berkembang. Jangan bertahun-tahun tidak berkembang begitu ya. Gereja-gereja lain berkembang ya. Bagaimana menghindari konflik-konflik dan sebagainya. Jadi manajemen risiko jelas diperlukan di gereja. Iya, ada di konflik, kampus. harus di-manage, Ya, gitu di kampus. Mana menghadapi penurunan student misalnya, harus diantisipasi. Ya, bagaimana menghadapi tuntutan persaingan. Ya, itu mesti dikelola dengan baik. Jangan sampai alumni-alumni kita kalah. Tapi syukur alumni-alumni UKIDA berprestasi dengan baik, Bu. Belum lulus sudah dapat kerja, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Artinya UKRIDA sudah mempersiapkan betul sedari mereka berkuliah bahkan. Jadi memang supaya bisa bersaing itu di kampus kami itu bagus sekali ya. Jadi dosen-dosen dari mana mereka berasal itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan di kampus. Ya, jadi orang-orang yang lulusan dari marketing, ajalah marketing gitu. Iya. Memang Dan bidangnya tahu apa yang menjadi praktisi. kebutuhan perusahaan begitu. Ya. Jadi mesti match. Kebutuhan perusahaan dengan apa yang disiapkan oleh kampus. Itu mesti match. Ya, jadi di prodi akuntansi itu disiapkan pajaknya jago, auditnya jago, ya skripsinya bagus dan tulisan-tulisannya dikirim ke jurnal. Jadi bagus, dosennya juga bagus. Ya, luar biasa, semua sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik untuk menghadapi ya persaingan ini. Ya. Kira-kira begitu, Bu. Yang Bapak Denny sampaikan itu kan teori, dan pasti bangunan teori kan di-create begitu ya oleh berbagai macam tokoh-tokoh Ya, begitu. betul, Bu. Siapa saja ya tokoh-tokoh yang berperan besar ini dalam mempopulerkan manajemen risiko. Jadi ini bukan cuma bikin-bikinan. Ya. bikin-bikinan. Jadi memang ada orang-orang yang katakan berjasa lah dalam mengembangkan manajemen risiko, baik secara teori dan baik untuk diaplikasikan di berbagai industri ya, atau di berbagai perusahaan. Jadi saya sudah mencatat ada beberapa. Yang pertama itu namanya Peter Bernstein. Ya, dia pakar finansial, seorang penulis buku terkenal. Pentingnya manajemen risiko dalam investasi. Ya, jadi investasi tidak boleh sembarangan. Apa yang kelihatan menarik belum tentu bagus begitu ya. Jadi bagaimana supaya investor ini tidak mengalami kerugian begitu ya. Faktor-faktor apa saja yang perlu dilihat ya dalam seseorang untuk menanamkan uangnya. Ya, jadi dia berjasa di dalam investasi. Ya, investasi banyak risikonya juga kan. Ya, tokoh kedua itu namanya Nicholas. Ya, dia seorang ahli matematika, seorang matematisian begitu ya. Dan yang memperkenalkan gagasan Black Swan Event. Ya, peristiwa angsa hitam itu sangat terkenal. Ya, peristiwa langka, tidak terduga, tapi dampaknya besar. Ya, tadi manajemen risiko bicara dampak dan bicara probability. Ya, satu tokoh lagi yang saya sudah siapkan namanya David Lowe.
Dia mempunyai kontribusi seorang pemikir dalam manajemen risiko dan keamanan informasi. Nah, ini sangat penting, Bu, keamanan informasi. Oh, iya. Ibu pernah nggak tiba-tiba nama ibu atau KTP ibu orang lain bisa gunakan begitu kan? Betul. Nah, ini Robert ini yang sudah memperkenalkan keamanan informasi. Informasi itu harus aman. Ya. Tidak boleh orang yang tidak punya hak untuk menyebarluaskan yang menggunakan informasi tentang kita, tentang perusahaan kita. Informasi itu harus aman. Ya. Ya, itu kira-kira tokoh yang berjasa. Ya. Nah, ini semua kan tokoh-tokoh ini berperan besar ya dalam peningkatan pemahaman, penerapan manajemen resiko dalam berbagai dalam berbagai lini kehidupan. Kontribusi mereka kan sangat besar ya. Bukan cuma buat individu, organisasi. Pada ini sudah sampaikan. Ini manajemen resiko buat diri sendiri juga gitu. Sekaligus juga buat organisasi, tak terkecuali juga dengan gereja. Tapi bagaimana kita menghadapi begitu? Ada saja begitu kan orang-orang yang masih pakai paradigma yang lama, tinggal tunggu resikonya aja dulu, baru nanti dari situ nanti kita akan lihat nih mana yang lemah, mana yang kurang begitu. Atau juga mau diantisipasi kayak apapun kan, tetap saja ada saja. Jadi bagaimana kita nih di antara ketegangan yang tadi kan Pak Dodi bisa identifikasi, perhatikan begitu ya. Jangan sampai ada yang lewat, yang luput gitu. Betul. Tapi di sisi yang lain juga kita tahu apa sih yang nggak luput begitu ya. Dengan akhirnya sikap-sikap sebagian orang ataupun juga perusahaan, ya udahlah kita tunggu aja dulu risikonya apa. Nanti dari risiko kita akan lihat harus bagaimana. Jadi begitu. Kalau di bahasa Sunda, ya ada istilah kumaha engke kumaha. Bagaimana nanti dengan nanti bagaimana, itu beda, Bu. Beda ya? Nanti bagaimana, itu yang bagus. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Bagaimana nanti kan, ya apa kata nanti lah. Ya nanti bagaimana, itu yang benar. Ya nanti bagaimana. Jadi ketika kita tidak peduli terhadap manajemen risiko, nanti bagaimana, begitu. Jadi mulai sekarang ya, ini memang budaya sadar risiko itu mulai dikembangkan di mana-mana. Budaya sadar risiko. Pakai helm itu sadar risiko. Kira-kira begitu ya untuk keamanan kita ya. Cek kendaraan secara rutin. Remnya, kampas remnya, olinya dan lain-lain. Itu sadar risiko. Ya, jangan lupa ya. Lalu hidup dengan benar begitu ya, artinya kesehatannya dijaga, makan dijaga, itu sadar risiko. Ya, jangan sampai sudah kena penyakit parah baru sadar. Kira-kira begitu, Bu. Nanti bagaimana? Dia jangan hanya memikirkan dirinya, tapi bagaimana juga keluarganya. Betul, keluarganya kena dampak itu. Kepada para mahasiswa juga begitu. Kalau kuliah tidak betul-betul asal-asalan, nanti bagaimana? Ketika gitu, Bu. Di masyarakat bagaimana? Di pekerjaan bagaimana? Di pelayanan bagaimana? Ya, jadi himbauan saya kepada mahasiswa juga begitu. Saya seorang dosen senior, jadi ya harus dipikirkan budaya sadar risiko. Ya, ilmu kita harus banyak, pengetahuan kita harus banyak untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang akan ada nanti. Nanti bagaimana? Demikian, Bu. Jadi manajemen risiko itu bukan berarti mau mengajarkan kita jadi serba takut mau kemana-mana, bukan ya? Ya, jadi memang ada hal-hal yang kita harus hadapi begitu. Ya, kita dapat kesempatan kuliah ke luar negeri. Ya, jangan dipikirkan resikonya saja, nanti nggak berangkat. Orang yang mau ke luar negeri banyak sekali tapi nggak bisa, begitu ya. Justru kita harus siapkan bagaimana bahasanya, ya, bagaimana budayanya, bagaimana kesehatannya, makanannya dan sebagainya. Dan biasanya yang resikonya tinggi ya, itu returnnya, hasilnya juga tinggi. Jadi hukumnya begitu. Risk and return ya, kalau risikonya tinggi, ya hasilnya harus tinggi juga, dan sebaliknya, kira-kira begitu, Bu. Jadi manajemen risiko itu bukan sikap orang-orang ataupun perusahaan yang takut, bukan? Iya. Jadi memang. Jadi takut mau ngapain? Ada beberapa sikap, Bu. Ada orang yang avoider, pengennya menghindar terus dari risiko, ketakutan, sebab pesimis begitu ya. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ada justru orang yang berani menempuh risiko, risk lover.
Ya pecinta resiko. Ada yang begitu. Ya inovatif biasanya, tapi ada juga resiko-resiko kegagalannya pasti ada. Inovasi itu bisa gagal, tapi ketika berhasil orang lain akan ketinggalan, perusahaan lain akan ketinggalan. Ya ada yang di tengah-tengah, tidak mencari resiko atau risiko ya, tapi juga tidak menghindar, namanya netral, netral, sedang-sedang aja, di tengah-tengah saja. Ya mencari resiko juga tidak, tapi terlalu takut juga tidak, optimis juga tidak, pesimis juga tidak. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu Bu jawaban saya, Bu. Ya. Tapi apapun itu manajemen risiko itu sungguh-sungguh begitu sangat diperlukan begitu ya. Ya, sangat diperlukan. Dan budaya sadar risiko yang merupakan bagian dari manajemen risiko itu harus disosialisasikan. Ya, harus ada itu. Baik. Ya, sampai di BUMN, Departemen Keuangan, di mana-mana itu disosialisasikan. Betul. Ya, baik Pak Dedi, kita sudah tiba di menit-menit akhir nih di segmen penutup. Pak Dedi Iskandar boleh menyampaikan resum nih percakapan kita kepada para sahabat. Mari silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari resiko. Ya, resiko itu pasti ada. Ya, pasti ada. Dengan berjalannya waktu, ya, itu pasti ada. Baik di diri sendiri, baik di keluarga, baik di perusahaan, baik di masyarakat, baik di negara. Ya, itu pasti ada. Ya, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita tentu saja jangan terlalu pesimis juga, jangan terlalu takut juga, tapi harus bisa mengkalkulasi risiko tersebut, risk calculated. Ya, harus bisa itu. Ya, kalau terlalu takut juga nanti tidak berkembang, orang tidak berkembang, perusahaan tidak berkembang. Ya, tapi kalau terlalu nekat juga ya hati-hati juga, risikonya bisa besar juga. Ya, kepada para sahabat, ya para mahasiswa, kiranya budaya sadar risiko ini perlu ditingkatkan. Dan arti penting manajemen risiko ini bukan hanya diucapkan saja, tetapi memang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Demikian Bu. Terima kasih Pak Dedi Iskandar untuk kesediaan sebagai narasumber pada program Krida Bagimu Negeri di episode tentang konsep, proses, dan arti penting manajemen risiko bagi organisasi. Saya mau membaca Injil Lukas pasal 14 ayat 28 dan 31. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang ya. Jadi firman Tuhan juga mengajar kepada kita untuk sungguh-sungguh melakukan tindakan perencanaan ya. Apapun rencana yang ingin kita lakukan dan kita percaya itu adalah rancangan kebaikan, dan ketika kita mau melakukan perencanaan itu disertai juga ada dengan kesadaran bahwa kapanpun kita bisa mendapatkan risiko, dan itu bukan cuma berakibat pada kita tapi juga orang lain. Dalam kesadaran itu kita punya kesadaran untuk melakukan perancangan, untuk melakukan sistem bagaimana kita memanage ya risiko seminimalisir mungkin demi tujuan untuk keberlangsungan hidup kita maupun juga keluarga maupun juga orang-orang yang bekerja ya bersama dengan kita. Kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.